Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya admin HMP yang akan menjelaskan tentang simulasi UMC 2021 memakai laptop. Tujuan diadakan simulasi ini harapannya setiap peserta ketika selesai menonton video ini nanti dapat mencoba atau latihan di rumah masing-masing sebelum pelaksanaan hari H besok. Nah, oke, kita langsung masuk saja ya. Yang pertama itu kita harus siapkan laptop, khususnya Windows, dan kuota internet yang stabil. Nah, mungkin di sini peserta itu tidak tahu bagaimana caranya mengecek apakah laptop yang dimilikinya itu Windows atau tidak. Caranya gampang, kita buka dokumen seperti biasa. Kemudian pada disk PC ini kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, nanti akan muncul informasi umum tentang laptop kita. Nah, di sini jelas terlihat bahwa laptop yang saya miliki itu Windows 10 seperti itu ya. Oke, kemudian download file melalui link di bawah deskripsi video yang ukurannya itu hampir sekitar 65 MB. Jadi file ini wajib di-download oleh setiap peserta yang ingin memakai laptop ketika besok mengerjakan UMC 2021 ya. Untuk filenya itu seperti ini nanti. Nah, ini simulasi UMC 2021.zip. Nah, formatnya itu zip. Kemudian nanti diekstrak filenya. Nah, file-file tadi yang sudah di-download itu kita ekstrak. Caranya gampang, kita pilih filenya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih extract here. Kita tunggu, nanti akan muncul folder simulasi UMC 2021. Nah, kita buka. Nah, selanjutnya install aplikasi bernama Save Exam Browser Installer.exe. Nah, ini kita install. Double klik, kemudian pilih yes. Oke, kemudian kita next. Kita ini pilih yang ini, kita next, install. Kemudian kita tunggu sampai aplikasinya terinstall. Ya, ini sudah terinstall aplikasinya. Kemudian kita balik lagi. Untuk selanjutnya itu pastikan sudah menginstal browser Mozilla Firefox. Jadi di laptop kita itu harus terinstall aplikasi Mozilla Firefox. Saya contohkan ini, Mozilla. Sebentar. Mozilla. Nah, ini ada Mozilla Firefox. Nah, apabila di peserta nanti tidak ada, peserta itu wajib mendownload melalui browser ini. Kita ketikkan aja Mozilla Firefox seperti ini. Nah, nanti kita buka yang www.mozilla.org. Nah, ini kita buka. Kemudian kita tinggal download saja. Nah, nanti tinggal diinstal. Nah, di dalam video ini saya tidak akan menerangkan tentang caranya menginstal Mozilla Firefox. Jadi peserta nanti bisa melihat di video tutorial di YouTube seperti itu ya. Kemudian nanti kita sambungkan internet. Nah, ini sudah tersambung internet. Kemudian kita buka aplikasi simulasi UMC 2021.sep. Nah, yang ini kita nanti buka aplikasi yang ini, simulasi UMC 2021.sep. Nah, namun sebelum saya buka, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti ketika kita membuka aplikasi simulasi itu, kita itu nanti diminta untuk memasukkan password. Nah, ini passwordnya itu masuk kecil semua. Nanti untuk memasukkannya jangan sampai salah ya, karena kalau salah sedikit ada nanti nggak bisa masuk. Kemudian di sini ada catatan nih, password akan diberikan 10 menit sebelum waktu pengerjaan dimulai. Nah, di sini yang dimaksud itu besok ketika pelaksanaan hari hanya, nanti itu aplikasi ujiannya itu akan dikirimkan ke peserta. Nah, tapi nanti kan tidak bisa dibuka karena harus memiliki password. Nah, tapi passwordnya ini akan diberikan 10 menit sebelum waktu pengerjaan dimulai seperti itu. Nah, coba kita buka aplikasinya. Tinggal double klik, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sebenarnya udah masuk ke ujiannya.
Tapi peserta itu jangan panik ya, karena ketika udah masuk ke ujiannya ini nanti peserta itu tidak bisa membuka aplikasi lain atau bahkan keluar. Contoh saja saya akan keluar. Nah, ini untuk keluar saja nanti dimintai password. Jadi jangan panik ya, ini nanti bisa keluar kok. Nah, di pojok kiri bawah ini saya kasih petunjuk ya. Ini file yang tadi. Nah, ini yang tadi. Nah, tadi kan sudah sampai ini ya, password ini ya. Kemudian nanti kita itu login dengan email peserta dan isi biodata dan kode soal. Tapi kode soal ini akan dibagikan melalui Zoom. Jadi pastikan besok ketika pelaksanaan itu sudah bergabung dalam Zoom dan sinyalnya itu stabil. Karena nanti kalau ketika waktunya udah mulai kemudian peserta tidak gabung dalam Zoom, nanti tidak tahu kode soalnya itu apa. Kalau nggak tahu kode soalnya ya nggak bisa masuk ke soalnya, kayak gitu, nggak bisa lanjut. Nah, jadi nanti besok itu prosedurnya, aplikasinya itu akan dibagikan ke peserta mungkin H-1 atau H- berapa jam seperti itu, biar bisa disiapkan ke folder yang sudah disiapkan peserta, biar nanti carinya itu gampang. Kemudian nanti itu passwordnya akan dibagikan melalui grup yang sudah disediakan kemarin. Jadi, tapi password ini akan diberikan 10 menit sebelum waktu ujian dimulai. Jadi nanti ketika peserta udah masuk, peserta itu bisa login dengan emailnya terlebih dahulu, kemudian mengisi biodatanya seperti itu. Nah, nanti tinggal nunggu kode soalnya ini dibagikan melalui Zoom. Karena kalau tidak memiliki kode soal, nanti siswa itu tidak bisa lanjut ke soalnya seperti itu ya. Jadi kita login pakai alamat email kita. Nah, setelah login kita masukkan alamat email lagi yang sama ya. Nah, kemudian kita disuruh melengkapi data diri. Nah, di sini kita harus memasukkan. Nah, ini ada kode soal nih. Kode soal harus diisi sesuai dengan kode soal yang sudah ditentukan panitia. Pada simulasi UMC, kode soal ini diisi dengan ini, sum C1234 tanpa tanda petik. Nah, karena ini simulasi, jadi kode soalnya itu sudah saya cantumkan di sini. Tapi ketika besok pelaksanaan, kode soal ini akan dibagikan melalui Zoom ya, seperti itu. Nah, untuk penulisan kodenya pun juga nggak boleh salah. Misalkan saya ketikkan seperti ini, kurang angka 4, apakah bisa berikut? Nah, ini nggak bisa, jadi harus benar dalam penulisannya. Nah, ini udah benar. Ya, kita bisa masuk. Nah, ini nanti ada tata tertib. Apakah kamu sudah membaca seluruh tata tertib UMC 2021 dengan baik dan benar? Sudah. Apakah kamu sudah siap mengerjakan soal dengan jujur? Ya, saya akan mengerjakan soal dengan jujur. Kemudian kita berikutnya, nah ini ada soal sederhana ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita balik ke file yang tadi ya. Nah, kita sudah sampai kode soal tadi. Nah, di sini yang pertama yang perlu diperhatikan itu presentasi baterai, karena kalau nanti misalkan presentasi baterainya lemah, peserta itu bisa sambil di charger, atau nanti mungkin sebelum pelaksanaannya itu bisa di charger 100% seperti itu. Nah, untuk melihat kondisi baterainya bisa dilihat di pojok kanan bawah, ini ada baterai ya. Kemudian ini sangat penting nih diperhatikan, karena itu yang paling penting diperhatikan itu bagian jamnya. Nah, jamnya ada di sini juga, di dekat baterai tadi. Nah, karena pada lomba itu tidak memakai waktu mundur, jadi maksudnya itu di dalam soal nanti tidak ada waktu mundurnya, tetapi memakai sistem buka tutup portal. Itu maksudnya apa? Nah, sebagai contoh ya, apabila waktu pengerjaan soalnya itu 120 menit dan dimulainya itu pukul 9, maka peserta itu wajib mengirimkan jawaban sebelum jam 11 seperti itu. Nah, pada saat ujian dimulai pun tidak ada waktu mundurnya, tetapi hanya terdapat himbauan pada beberapa soal dan diberitahukan melalui Zoom meeting mengenai waktu ujiannya. Jadi nanti di beberapa soal itu ada kayak peringatan, jangan lupa mengirimkan jawaban sebelum jam 11 tepat. Nah, mungkin
kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian juga akan dibantu oleh panitia untuk memberitahukan waktunya, sisa waktunya itu tinggal berapa menit melalui Zoom meeting. Karena ini sangat penting, karena apa? Karena apabila sudah melewati batas waktu, kemudian peserta itu belum atau tidak mengirimkan jawaban atau menekan tombol kirim, maka jawaban peserta itu nanti tidak terekap pada data panitia, atau dapat dikatakan itu peserta dikatakan telah gugur seperti itu. Nah, di sini akan saya praktekkan apabila portalnya itu sudah posisi tertutup tapi peserta itu baru mengirimkan jawaban seperti itu ya. Saya akan praktekkan. Kita close dulu. Nah, ini kita jawab dulu ya. Nah, ini juga ada isian singkat, tapi soalnya juga sederhana seperti ini. Nah, ini ada peringatan nih sebelum kita lanjut ya. Pengumpulan jawaban, jadi koreksi kembali dan pastikan jawaban sudah sesuai dan benar. Untuk kembali pada soal sebelumnya dapat dengan menekan tombol kembali di bagian bawah ini. Jadi misalkan saja nih peserta itu sudah selesai dalam mengerjakan soalnya tapi pengen mengoreksi kembali, nah jadi nanti untuk kembalinya itu dapat menekan tombol di bawah ini ya, kembali seperti ini. Jadi bisa dikoreksi kembali apakah jawabannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan udah ada tombol kirim ya, jadi otomatis peserta itu ketika mengklik tombol kirim ini nanti jawaban peserta itu terkirim. Tapi kalau posisi portalnya itu sudah ditutup bagaimana? Nah, saya akan simulasikan. Saya contohkan untuk portalnya itu sudah saya tutup ya. Ini akan saya tutup portalnya. Nah, sebentar. Nah, ini portalnya itu akan saya tutup. Nah, ini akan saya tutup. Nah, seperti ini tuh portalnya sudah ditutup. Kemudian kita balik lagi ke tadi yang ini. Nah, sekarang kita coba tekan tombol kirim. Apakah nanti data jawaban peserta yang saya kirim ini terekap ke data panitia ketika portalnya itu sudah ditutup? Nah, ini kita kirim. Nah, yang muncul ini simulasi UMC 2021. Mohon maaf, waktu sudah habis. Nah, coba kita kembali ke yang data panitia tadi, apakah ada satu respon yang masuk. Nah, ini tidak ada sama sekali, masih 0 tanggapan. Kemudian saya juga akan praktekkan nih ketika portalnya itu pada posisi terbuka dan peserta itu mengirimkan jawaban, apakah nanti masuk atau enggak. Jadi saya buka ya portalnya seperti ini. Nah, ini pada posisi terbuka. Kemudian kita balik lagi ke yang tadi ini. Nah, kita keluar ya, keluar aplikasi. Ini ada panduannya untuk keluar. Kita keluar. Untuk passwordnya apa? Passwordnya bisa dicek di sini di petunjuk tadi. Saya ini akan saya cancel dulu. Nah, itu kan tadi sudah. Nah, ini ada password keluarnya. Passwordnya ini keluar kecil semua. Coba saya keluar, saya ketikkan keluar. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Nah, tadi kan saya bilang bahwa saya akan mempraktekkan kalau portalnya itu pada posisi terbuka dan saya akan mengirimkan jawaban. Apakah data jawaban peserta nanti akan masuk ke panitia atau enggak ya. Jadi kita masuk lagi nih. Kita masukkan password yang sama. Sekali lagi. Nah, untuk bagian ini, bagian awal ini saya akan percepat aja ya biar nggak terlalu lama nanti. Ya, ini udah sampai tombol kirim, jadi saya tinggal kirim. Nah, tadi saya akan pastikan terlebih dahulu untuk portalnya itu apa sudah dibuka atau belum. Nah, ini portalnya sudah posisi terbuka ya. Kita kembali lagi. Nah, ini kita tinggal tekan kirim. Apakah nanti jawaban peserta itu akan terkirim ke data panitia atau enggak. Kita kirim. Nah, yang muncul ini, jadi bukan yang tadi. Tapi sebelum kita lanjut, kita baca ini terlebih dahulu ya. Simulasi UMC 2021 sudah selesai.
apabila pada saat pelaksanaan pengerjaan UMC pada tanggal 28 Februari 2021 peserta mengalami kendala baik sistem ataupun jaringan, nanti bukan menjadi tanggung jawab panitia lagi. Jadi yang dimaksud itu karena kan di setiap peserta kan sudah diberi kesempatan untuk melakukan simulasi atau latihan di rumah masing-masing. Jadi ketika nanti pada waktu pelaksanaan hari H kemudian peserta itu mengalami kendala baik sistem atau jaringan, nanti bukan menjadi tanggung jawab panitia lagi, karena setiap peserta kan sudah diberikan kesempatan masing-masing kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang data panitia tadi, apakah nanti ada jawaban yang masuk. Nah, ini ada satu nih, responnya ada satu tanggapan. Nah, ini tadi yang saya isi, ini nama saya, sekolah, jurusan. Nah, seperti ini nanti masuk ke data panitia. Jadi intinya itu nanti setiap peserta ketika mengerjakan waktu hari H besok jangan lupa mengirimkan jawaban sebelum jam 11 tepat ya, karena nanti kalau ditakutkan kalau portalnya udah ditutup, nanti jawaban peserta yang sudah dikerjakan nanti tidak terkirim ke panitia seperti itu. Nah, kemudian di sini nih ada catatan nih, satu peserta hanya dapat melakukan simulasi satu kali saja. Nah, sekarang untuk yang terakhir saya akan praktekkan apabila peserta itu sudah melakukan simulasi satu kali dan akan melakukan simulasi sekali lagi, apakah bisa atau enggak. Nah, jadi kita keluar aplikasinya ya, kemudian kita buka lagi apakah bisa melakukan sekali lagi. Masuk. Oke, ini kita login dengan alamat yang sama. Ya, ini yang muncul ini bukan soalnya. Jadi Anda sudah menanggapi, Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Coba hubungi pemilik formulir ini jika menurut Anda ini adalah kesalahan. Jadi kita hanya bisa melihat jawaban kita saja. Nah, ini jawaban saya tadi ya, ini hanya bisa melihat seperti ini. Jadi kesimpulannya itu setiap peserta hanya bisa melakukan simulasi satu kali saja. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk simulasi UMC 2021 memakai laptop. Jadi apabila nanti atau ketika sudah menonton video ini ada pertanyaan atau kesulitan, nanti dapat ditanyakan di dalam grup yang sudah disediakan ya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan apabila tadi ada kesalahan kata atau mungkin ketidakjelasan saya dalam menjelaskan, mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.